Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi menjelang siang dan juga saya mengucapkan selamat datang kepada Saga, ya. Kita bersyukur kepada Tuhan pada hari ini bisa beribadah bersama dengan kita. Saya percaya bahwa ini semua karena anugerah Tuhan, ya, yang Tuhan sudah nyatakan dalam setiap kehidupan kita. Dan untuk itu pada hari ini kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan. Kita baca satu ayat di dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-14. Kolose pasal 3 ayat yang ke-14. Dengan segala hormat saya mengajak kita bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan, dan saya akan bacakan dalam terjemahan lama, versi Bode nanti dibacakan lagi dalam terjemahan baru. Kolose pasal 3 ayat yang ke-14, firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi yang terutama dari sekaliannya itu kasih, yang menjadi pengikat kesempurnaan. Puji Tuhan, silakan duduk dalam terjemahan baru. Kolose 3 ayat yang ke-14, firman Tuhan, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Iya, puji Tuhan. Saudara, pada hari ini kita akan belajar satu tema. Tema kita pada hari ini, kasih Kristus sebagai pengikat yang mempersatukan. Ya. Sekali lagi, tema yang kita sama-sama akan pelajari pada hari ini, kasih Kristus sebagai pengikat yang mempersatukan. Saudara, di dalam ayat yang kita baca tadi, Paulus memberikan nasihat kepada sidang jemaat Kolose betapa pentingnya kasih Kristus yang harus kita miliki setiap pribadi, ya, atau setiap individu. Kenapa kita harus memiliki kasih Kristus? Karena kasih itu yang mengikat dan mempersatukan kita. Kasih Kristus itu yang akan mengikat dan mempersatukan kita dari berbagai latar belakang. Entah kita orang berada, orang tidak punya apa-apa, punya jabatan, tidak punya jabatan. Saudara, kalau kita ada kasih Kristus, maka itulah yang akan mengikat kita. Bahkan Paulus tuliskan kepada orang Galatia, di mana dia katakan bahwa kalau kita diikat oleh kasih Yesus, maka dia katakan di situ bahwa sudah tidak ada orang Yahudi, sudah tidak ada orang Gerika, sudah tidak ada hamba, sudah tidak ada yaitu Tuhan, ya. Jadi kita semuanya satu. Artinya bahwa kalau ada kasih Yesus, maka kita tidak saling memandang hina satu dengan yang lain, ya. Atau kita tidak mengatakan saya ini begini, kamu itu begitu. Atau dia tidak katakan bahwa saya ini Tuhan, kamu itu hamba. Tetapi saudara, kita memperhatikan bahwa kita sudah diikat dengan tali kasih-Nya. Coba dalam Galatia pasal 3 ayat 26 dan 28. Galatia pasal 3 ayat 26 dan 28. Galatia pasal 3 ayat yang ke-26. Karena kamu sekaliannya anak-anak Allah oleh sebab iman kepada Kristus Yesus. Karena seberapa banyak kamu yang dibaptiskan kepada Kristus sudah bersalut dengan Kristus. Maka tiada lagi orang Yahudi atau orang Gerika, tiada lagi abdi atau orang merdeka, tiada lagi laki-laki atau perempuan, karena kamu ini sekaliannya menjadi satu di dalam Kristus Yesus. 29. Tetapi jikalau kamu jadi milik Kristus, kamulah bani Ibrahim, yaitu waris setuju dengan perjanjian itu. Iya.
Jadi saudara, di situ dikatakan bahwa tidak ada lagi orang Yahudi, orang Gerika. Orang Gerika itu artinya di luar daripada Yahudi. Tidak ada lagi merdeka, tidak ada lagi hamba, tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan. Ini maksudnya saudara bahwa kita sudah diikat dengan tali kasih, sehingga tidak ada yang mengatakan kamu itu lemah, saya ini kuat. Kamu itu, saya ini bangsawan, kamu itu hamba. Sudah tidak ada itu. Nah, itulah fungsinya, yaitu kasih Kristus yang harus mengikat kehidupan kita. Kenapa kita harus memiliki kasih Kristus? Saya kasih beberapa poin di sini. Poin pertama, kenapa kita harus memiliki kasih Kristus? Supaya kita tetap bersatu, karena Tuhan inginkan persatuan. Ya, kalau dibaca dalam Yohanes pasal 17 ayat 21, Tuhan ingin supaya kita bersatu. Bahkan Tuhan mau supaya dunia kenal, dunia tahu bahwa kita ini anak Tuhan. Harus ada persatuan. Yohanes 17 ayat yang ke-21, supaya semuanya jadi satu juga, sama seperti Engkau di dalam Aku, ya Bapa, dan Aku pun di dalam Engkau, supaya mereka itu pun jadi satu di dalam kita, sehingga isi dunia ini percaya bahwa Engkaulah yang menyuruh Aku. Iya, jadi dengan adanya persatuan, maka dunia tahu bahwa kita ini anak-anak Tuhan, kita ini pengikut-pengikut Yesus. Dan yang bisa mempersatukan itu saudara, hanya kasih Yesus. Yang bisa mempersatukan kita itu hanya kasih Kristus. Di luar daripada kasih Kristus, tidak ada yang bisa mempersatukan kita. Boleh bersatu tapi sementara. Tapi kalau kasih Yesus yang mengikat kita, maka sampai kapanpun kita tetap bersatu. Rasul Paulus minta jemaat yang ada di Filipi bukan saja bersatu, tetapi lebih dalam lagi, sehati, sepikir, sejiwa. Ya. Dan itu bisa terjadi kalau kita memiliki kasih Kristus. Karena kasih Kristus itu yang akan mengikat kita, mempersatukan kita. Sehingga kita satu pikiran, satu jiwa, satu hati. Ya, dalam Filipi pasal 2 ayat 2. Filipi 2 ayat yang kedua. Kamu genapkanlah kesukaanku, supaya kamu bersehati dan menaruh sama kasih, menjadi sejiwa dan sepikir. Iya, jadi saudara, Tuhan mau supaya kita betul-betul sehati, sepikir. Dan sekali lagi, itu bisa terjadi kalau kita ada kasih Kristus. Orang yang memiliki kasih Yesus dalam dirinya, kalau kita memperhatikan di situ bahwa orang itu mampu, yaitu memiliki persatuan, ya, baik yaitu di dalam rumah tangga, ya, maupun di luar daripada rumah tangga. Artinya saudara bahwa persatuan ini harus dimulai dari yaitu rumah tangga. Karena kalau rumah tangga itu tidak bersatu, itu tidak bisa. Ya, saya selalu katakan bahwa organisasi yang paling tua adalah organisasi rumah tangga. Karena sebelum ada gereja, sebelum ada negara, sebelum ada kerukunan, ya, dan lain sebagainya, organisasi rumah tangga itu yang sudah dibentuk oleh Tuhan sendiri dalam Taman Eden, ya. Nah, sehingga Tuhan mau supaya organisasi kecil ini apabila bersatu maka akan menjadi sesuatu yang kuat. Dan kalau itu dibawa ke dalam yaitu gereja misalnya, gereja itu bersatu, maka saya percaya bahwa gereja itu menjadi yaitu jemaat yang kuat. Kalau dalam gereja tidak ada persatuan, maka saya percaya bahwa gereja itu tidak akan bisa yaitu maju, ya. Ya mungkin secara ya mungkin maju, tapi rohaninya tidak maju, ya.
Bisa saja ya dia orang lihat dari luar, wah gerejanya sudah bagus, ya pembangunan secara fisik sudah besar, dulu kecil gerejanya sekarang sudah besar. Boleh-boleh saja. Apalagi sekarang kalau yang sudah bisa memenuhi persyaratan dibantu pemerintah itu gampang sekali. Tetapi saudara, bagaimana dengan pembangunan rohani? Kalau tidak ada persatuan di dalam, ya. Dan saudara, kita memperhatikan bahwa itu akan masuk yaitu ke dalam persatuan-persatuan dan lain sebagainya. Saudara, kita memperhatikan di sini bahwa persatuan ini menurut Alkitab, menurut firman Tuhan, kalau kita bersatu, bukan saja kita memiliki kekuatan, tapi menurut Alkitab di situ juga Tuhan akan memerintahkan berkat. Ya, sebagaimana dikatakan pemazmur itu, ya, pemazmur dalam Mazmur 133 ayat pertama sampai ayat 3. Bahkan saudara, lagu ini sangat viral, sangat populer lagu ini saudara, ya, dinyanyikan oleh orang, bahkan dipakai untuk paduan suara. Tetapi saudara, pertanyaannya, apakah lagu itu betul-betul kita resapi, kita nikmati dalam kehidupan kita, atau kita praktekkan dalam kehidupan kita? Karena di situ dikatakan bahwa apabila kita bersatu, maka di situ Tuhan akan memerintahkan berkat-Nya. Dengan kata lain bahwa apabila ada persatuan, maka disitulah berkat Tuhan mengalir, baik dalam rumah tangga, ke organisasi lainnya dalam gereja. Berkat Tuhan itu akan mengalir. Itu dikatakan oleh pemazmur saudara, ya. Dan sekali lagi bahwa itu bisa dilakukan kalau orang memiliki kasih Kristus dalam hatinya, ya. Tidak bisa dengan yang lain. Yang bisa mengikat kita ini saudara untuk bisa bersatu, tidak bercerai-berai, hanya kasih Yesus. Sekali lagi, kita bisa bersatu dengan diikat oleh misalnya kekuatan kerukunan, tapi pada akhirnya juga bisa pecah. Tetapi kalau kasih Yesus yang mengikat, saya percaya saudara bahwa ini akan luar biasa. Kenapa gereja bertahan sampai hari ini? Ya, karena gereja itu diikat oleh kasih Yesus, sehingga gereja itu bisa bertahan sampai hari ini. Sekalipun tidak dipungkiri bahwa di dalam gereja itu masih ada pihak memihak, masih ada yang mementingkan diri sendiri, itu tidak dipungkiri. Tetapi sekali lagi bahwa gereja itu diikat oleh kasih Yesus. Saya percaya kalau gereja sudah tidak yaitu mengenakan kasih Yesus, maka saya percaya bahwa gereja itu mungkin sudah lama bubar, ya. Nah, kemudian kita melangkah pada poin yang kedua. Poin yang kedua, apa itu kasih? Kasih itu bukan hanya bagi-bagi uang, bukan hanya bagi-bagi makanan. Bukan itu yang dimaksud kasih, memang itu salah satu, tapi itu adalah sebagian kecil daripada kasih. Itu hanya bagian kecilnya saja, ya. Tetapi kasih itu menurut yaitu Paulus, kalau kita baca dalam 1 Korintus pasal 13, coba dibaca ayat pertama sampai ayat yang ke-7. 1 Korintus. Gak panjang, tidak apa-apa, baca semua. 1 Korintus pasal 13. 1 Korintus 13 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Dari hal kasih karunia yang terlebih besar, jikalau aku berkata-kata dengan segala bahasa manusia dan malaikat sekalipun, tetapi aku tiada menaruh kasih, niscaya aku sudah menjadi seperti gong yang berbunyi atau genta yang gemerincing. Dan jikalau aku dapat karunia bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan segala mahrifat, dan jikalau aku menaruh iman yang sempurna sehingga dapat aku memindahkan segala gunung sekalipun, tetapi aku tiada menaruh kasih, niscaya aku bukan suatu apapun. Jikalau aku sedekahkan segala hartaku menjamu orang miskin, dan jikalau aku serahkan tubuhku dibakar, tetapi aku tiada menaruh kasih, niscaya satupun tiada berfaedah kepadaku.
Adapun kasih itu panjang sabar dan penyayang. Kasih itu tiada dengki, kasih itu tiada memegahkan dirinya, tiada sombong, tiada melakukan yang tiada senonoh, tiada mencari keuntungan dirinya saja, tiada pemarah, tiada menyimpan kesalahan orang, tiada gemar akan lalim, melainkan bersukacita dengan yang benar. Ayat 7, maka ia tahan menanggung segala sesuatu dan percaya akan segala sesuatu dan harap akan segala sesuatu dan sabar akan segala sesuatu. Iya, jadi saudara itu kasih. Kalau saudara baca dengan seksama di dalam 1 Korintus pasal 13 ini, di situ ada orang yang kelihatannya sangat rohani. Di situ ada orang kelihatannya sangat dermawan. Karena ayat 2 mengatakan bahwa sekalipun aku memiliki yaitu karunia bernubuat. Wah, berarti ini rohani sekali. Dia memiliki karunia makrifat. Saudara tahu karunia makrifat? Itu sama dengan ilmu jiwa. Saya berdiri di sini, saya lihat saudara duduk di situ, tapi saudara pikirannya ada di mall. Itu namanya karunia makrifat. Saudara kelihatan sekali seperti rohani, tapi saudara, Alkitab mengatakan bahwa itu bukan kasih. Kalau dia hebat dipakai Tuhan dalam gereja, belum tentu itu memiliki kasih. Kemudian dikatakan bahwa kalaupun dia membagi-bagi hartanya, itu bukan kasih. Makanya saya bilang tadi, kasih itu apa? Saudara, kasih itu mulai ayat 4 sampai ayat 7. Itu kasih. Memang tidak gampang. Saudara, terkadang saudara kita mengucapkan kasih itu gampang sekali. Gampang diucapkan di mulut, tapi prakteknya itu ampun-ampun, minta ampun, susahnya. Tetapi saudara, suka tidak suka, mau tidak mau, kita harus memiliki kasih Yesus dalam diri kita. Karena kasih ini sangat penting. Saudara, apa itu kasih? Dalam 1 Korintus tadi sudah dijelaskan, ya. Dan saudara, kasih itu yaitu mempersatukan yang retak. Itu kasih. Jadi kalau ada masalah terjadi, orang yang memiliki kasih Yesus itu berusaha supaya dipersatukan, diperbaiki, bukan malah dikompori, ya, sehingga jadi hancur. Saudara, kalau ada masalah, kitalah yang tahu bagaimana cara supaya masalah ini jangan jadi rumit. Itu namanya memperbaiki yang retak. Itu orang yang ada kasih. Kasih itu rela berkorban. Ya, saudara, berkorban di sini bukan saja berkorban dengan materi, ya. Sekali lagi bukan hanya masalah uang, finansial, bukan itu saja, atau benda dan sebagainya. Tetapi saudara, berkorban artinya kita berkorban dengan perasaan, korban waktu, korban tenaga. Itu orang yang memiliki kasih, tidak perhitungan, tapi rela berkorban. Terutama korban perasaan. Ya saudara, kita memang seringkali mendapatkan hal-hal yang tidak menyenangkan selaku pengikut Kristus. Tetapi sekali lagi saudara, bahwa inilah, kalau kita memiliki kasih maka kita harus rela berkorban. Kemudian kasih itu rela menderita, ya. Kasih itu rela menderita demi nama Yesus. Jangan menderita oleh karena masuk campur urusan orang lain, ya. Atau jangan menderita karena sendiri cari gara-gara. Tapi saudara, menderita di sini adalah menghadapi persoalan hidup sebagaimana sudah disaksikan oleh Pak Yohanes Pongga tadi. Bagaimana pergumulannya dihadapi, tapi dia tetap percaya kepada Tuhan bahwa waktu Tuhan itu adalah yang terbaik. Terkadang memang kalau kita menghadapi persoalan pergumulan, kita maunya supaya cepat-cepat selesai. Tapi saudara, Tuhan justru berbeda.
Atau Tuhan punya mau, mungkin ada maksud Tuhan tertentu. Yang jelas bahwa waktu Tuhan itu adalah yang terbaik. Yang penting kita tetap setia kepada Tuhan ketika kita menghadapi penderitaan, menghadapi persoalan pergumulan. Ya, itulah kasih Yesus. Kalau ada kasih Yesus, kita rela menderita. Kasih itu rela memaafkan kesalahan orang. Ya. Jadi saudara, orang kalau tidak mau memaafkan sesamanya atau tidak bisa mengampuni orang, berarti dalam dirinya tidak ada kasih. Ya. Kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang tentunya. Kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang, tidak menyimpan kepahitan atau tidak kepahitan kepada orang. Karena saudara, ini merupakan penyakit yang kita taruh dalam hati kita, dalam kehidupan kita, yang kita pupuk setiap hari. Dan kepahitan ini saudara memang menyiksa, ya, menyiksa kehidupan kita. Apalagi saudara kalau ya kita kepahitan kepada orang yang sudah tidak ada, ya, entah itu kepada saudara kita, kepada orang tua kita. Masa dia kasih begitu saya? Ya, mau dia apa lagi? Saudara, kenapa demikian? Karena orang itu tidak memiliki kasih Yesus dalam dirinya. Ya. Jadi saudara, kasih itu sekali lagi dia tidak menyimpan kesalahan orang, tidak menyimpan dendam, bahkan sampai kepahitan kepada orang. Orang yang kepahitan kepada orang itu, setiap kali dia ingat orang itu, saudara, emosinya sampai meluap-luap atau amarahnya menyala-nyala. Ini sama halnya sedang menumbuhkan racun dalam dirinya. Ya. Dan kemudian kasih itu rela menerima kekurangan orang lain. Jadi saudara, kalau dalam rumah tangga itu ya, kalau kita memiliki kasih Yesus, maka kita rela menerima kekurangan pasangan kita. Ya. Pasangan kita yang mungkin kita maunya begini tapi hanya bisa begitu, ya apa boleh buat. Ya itu semua karena kasih Yesus, maka kita terima saja. Tidak bisa lagi. Karena pasangan itu tidak seperti beli HP, ya bisa ditukar tambah. Sama dengan motor bisa ditukar tambah. Ya, hari ini kita beli, tidak suka, ya kita ke toko saja kita tukar tambah, tidak bisa. Tetapi saudara, kalau kita memiliki kasih Yesus, maka kita rela menerima semuanya itu. Karena sekali lagi bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Siapapun yang ada dalam dunia ini, laki-laki perempuan, semuanya punya kekurangan yang berbeda-beda. Si A kekurangannya lain, si B kekurangannya lain, si C kekurangannya lain. Tapi jangan kita lupa bahwa si A punya kelebihan dan si C ada kelebihan, si B ada kelebihan. Setiap manusia pasti punya kekurangan dan punya kelebihan. Dan saudara, hanya kasih Yesus yang mampu menerima semuanya itu, ya. Dalam Galatia tadi, bahwa tidak ada lagi hamba, tidak ada merdeka, tidak ada lagi ya orang Gerika, tidak ada orang Yahudi. Artinya bahwa tidak ada lagi mengatakan bahwa kami ini begini, kami itu begitu. Saudara, sekali lagi, kenapa di Toraja terjadi pengusuran rumah adat, rumah tongkonan? Sebenarnya kalau kita simpulkan, semuanya itu karena tidak ada kasih Yesus. Ya. Tidak ada kasih Yesus. Orang juga yang tidak berhak di situ. Kalau ada kasih Yesus, dia tidak berani mengklaim itu sebagai punyanya. Tapi karena tidak ada kasih Yesus, maka terjadilah seperti itu. Sekali lagi, yang bisa mempersatukan kita, yang bisa menaruh dalam hati kita belas kasihan adalah kasih Yesus. Tanpa kasih Yesus, maka kita ini, saudara, tidak lebih dengan yaitu hewan, maaf. Ya. Kalau tidak ada kasih Yesus. Saudara lihat saja orang-orang yang tidak punya kasih Yesus, rela menyembelih sesamanya manusia. Itu karena tidak ada kasih Yesus. Tapi kalau ada kasih Yesus,
orang itu memiliki kasih yang luar biasa dalam hatinya. Melihat orang saja menderita, dia sudah menangis melihat. Ya, sama dengan Yesus. Ya, dia sering dia menangis melihat Yerusalem dan lain sebagainya. Ya, dia memiliki kasih yang sangat luar biasa. Nah, saudara, kasih itu tidak sombong. Orang yang memiliki kasih Yesus, dia tidak sombong. Sekalipun dia diberkati bagaimanapun, dia tidak yaitu menunjukkan itu. Tetapi saudara yang tidak memiliki kasih Yesus, maka dia bisa memiliki hati yang sombong. Saya tidak perlu jelaskan di sini hati sombong itu seperti apa. Ya. Dan orang memiliki kasih Yesus yaitu sabar. Sabar. Orang sabar diberkati Tuhan. Ya. Dalam Galatia itu salah satu buah-buah roh, sabar. Saudara, terkadang saudara ketika kita menanti ini maka memerlukan kesabaran, menanti. Termasuk menanti doa. Kita membutuhkan kesabaran. Dan biasanya saudara, orang katakan bahwa pekerjaan yang paling membosankan, paling menjengkelkan adalah menunggu. Pekerjaannya menunggu. Makanya biasanya kalau orang menunggu itu biar orang bukan orang pemarah, kalau sudah 30 menit menunggu belum datang-datang, itu orang yang ditunggu dia sudah mulai kesal, mulai sudah marah-marah itu. Ya. Dan biasanya di mana-mana kalau orang menunggu itu memang dalam keadaan emosi. Ya, apalagi kalau sudah 1 jam belum datang-datang juga, dia mulai kesal, mulai marah-marah. Ya. Saudara, sekali lagi bahwa kalau ada kasih Yesus, kasih Kristus, maka kita akan menjadi orang yang bersabar. Kasih itu murah hati, ya. Jadi saudara, bukan berarti bahwa memberikan sesuatu kepada orang itu bukan kasih. Tapi sekali lagi, kasih itu adalah murah hati. Kalau murah hati berarti kena tadi dengan ayat 3. Dia suka bagi-bagi uang. Tapi jangan lupa dengan ayat 4, ayat 5. Ya, saudara, kita memperhatikan bahwa orang yang memiliki kasih Yesus itu murah hati, bukan menjadi orang yang pelit. Pakaian anak-anak Tuhan itu adalah menjadi anak yang murah hati. Artinya dia suka menolong sesamanya, menolong sesama manusia. Ya, kita lihat saja siapa yang kita bisa tolong. Ya, Alkitab mengatakan bahwa tolong dulu saudaramu. Bagaimana kau menolong orang luar kalau saudaramu sendiri kamu tidak tolong? Ya, itu logika seperti itu. Ya. Kemudian kasih itu tidak cemburu. Ya. Saudara, kasih dia tidak memiliki kecemburuan. Ya, itu kasih. Kemudian kasih itu tidak iri hati. Iri hati ini saudara, ya, melihat orang memakai sesuatu yang baru dia tidak suka, atau melihat tetangganya beli motor baru dia mulai kesal. Ya, sampai ada itu khotbah daripada Pak Pendeta dari Gereja Toraja, saya suka dengar itu. Dibilang tetangganya beli kulkas dia menggigil. Ya, tetangganya beli mobil baru dia pula yang rondo-rondo. Ya. Jadi saudara, ini adalah orang yang iri hati. Dia tidak ingin melihat orang lain memiliki sesuatu yang baru, atau dia tidak ingin melihat orang lain lebih daripadanya. Tapi kalau kita memiliki kasih Yesus saudara, maka kita tidak memiliki hati seperti itu. Itu sebabnya mari kita meng-cross check hati kita. Kalau saya sebut dari atas sini kurang lebih 12, ya. Kalau tidak dalam hati kita, marilah kita berdoa kepada Tuhan supaya kita memiliki kasih Yesus, ya. Karena sekali lagi hanya kasih Yesus yang memampukan kita untuk melakukan itu. Dan kemudian kasih itu tiada mencari keuntungan diri sendiri. Ya. Dia tidak mencari keuntungan diri sendiri, tapi dia juga memikirkan orang lain. Itu namanya kasih. Nah, ini adalah yaitu poin yang kedua. Nah, kemudian poin yang ketiga, kasih itu adalah pengikat yang sangat kuat
mengikat rumah tangga suami istri. Kenapa banyak rumah tangga orang Kristen berantakan? Kira-kira kenapa? Saudara, saya simpulkan bahwa semuanya itu karena tidak ada kasih Yesus. Kalau kita bertanya ke Google, kenapa banyak rumah tangga berantakan? Jawabannya panjang. Mulai daripada masalah ekonomi, mulai daripada ketidakcocokan, dan bla 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 bla. Tapi kalau saya simpulkan, kenapa banyak rumah tangga Kristen berantakan? Karena tidak memiliki kasih Kristus. Karena kalau rumah tangga orang Kristen memiliki kasih Kristus, saudara, maka saya percaya bahwa seberat apapun masalah dalam rumah tangga, mau ada makanan, mau ada tidak ada makanan, ada uang, tidak ada uang, tetap harmonis. Itu kalau ada kasih Yesus. Tapi kalau tidak ada kasih Yesus, maka sebat apapun cintamu kepada suami istri, itu akan pudar. Menurut survei saudara bahwa cinta itu hanya bertahan sampai 4 tahun. Lebih daripada itu sudah bisa berantakan. Tapi saudara kasih Yesus, dia akan mengikat rumah tangga itu sampai selama-lamanya. Sampai kakek nenek. Itu kasih Yesus. Ya. Dia akan mengikat sampai selama-lamanya. Kenapa banyak anak-anak tidak dekat dengan orang tua? Kenapa banyak anak-anak tidak terlalu harmonis dengan orang tuanya, mamanya, bapaknya? Sekali lagi saya simpulkan, karena tidak ada kasih Yesus yang mengikat. Saudara, tidak cukup kita membangun komunikasi dengan anak kita melalui darah daging. Oh, karena dia anak saya, pasti dia sayang sama saya. Belum tentu. Saudara lihat berita, ada beberapa orang yang mengkasuskan orang tuanya, ya, sampai orang tuanya di penjara. Kenapa demikian? Karena tidak ada kasih Yesus. Kalau kita hanya mengandalkan kasih secara daging, itu tidak cukup. Tapi kalau kita mengandalkan kasih Yesus yang mengikat, maka itu yang tidak akan terkoyakkan. Ya, itu yang tidak terkoyakkan, saudara, kalau disertai dengan kasih daripada Yesus. Karena saudara, kasih Yesus itu akan mengikat kita sampai selama-lamanya. Bahkan tidak ada sesuatu yang bisa memisahkan kasih Yesus itu. Coba kita baca dalam Roma pasal 8 ayat 37 dan 39. Roma pasal 8 ayatnya yang ke-37. Roma pasal 8 ayat 37. Tetapi di dalam segala perkara itu kita sangat menang oleh sebab Dia yang mengasihi kita. Terus Ayat 38, karena aku yakin bahwa baik maut atau hidup, baik malaikat atau penguasa, baik hal yang ada sekarang ini atau yang akan datang, atau sesuatu kuat kuasa, baik tinggi atau dalam, atau barang makhluk yang lain pun, tiada dapat menceraikan kita daripada kasih Allah yang di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. iya. Jadi tidak ada sesuatu pun yang bisa menceraikan kita dari kasih Yesus antara orang tua dan anak. Makanya betapa pentingnya hubungan antara orang tua dan anak ini harus diikat dengan kasih Yesus. Jangan hanya mengandalkan hubungan darah daging. Bukan saya katakan bahwa itu tidak penting, tetapi sekali lagi yang paling penting saudara adalah kita bangun dengan kasih Yesus. Ya. Sehingga saudara, anak kita itu memiliki kasih yang luar biasa kepada kita. Kalau kita ya tidak usah lagi diragukan kasih kita kepada anak kita kan. Karena dari kecil kita sudah sudah rawat dia. Tapi yang kita ragukan itu anak kita dengan kita nanti kalau masa tua. Apakah dia akan merawat kita? Ya. Dan saya percaya kalau anak itu memiliki kasih Yesus, dia akan merawat kita dengan sepenuh hati. Ya. Kasih Yesus mengikat persaudaraan antara hubungan darah daging.
Ini persaudaraan lagi. Misalnya anak kita ada 10 atau ada 5. Yang mengikat anak-anak kita itu saudara adalah kasih Yesus. Kalau kita hanya mengandalkan bahwa mereka pasti akan rukun karena mereka adik-beradik, belum tentu. Saudara, kita memperhatikan bahwa itu bisa dipisahkan dengan masalah sepele saja. Dia bisa dipisahkan dengan hal-hal yang tidak berguna. Seperti yang kita lihat sekarang saudara, bahwa orang bisa orang bisa bermusuhan antara saudara kandung sekalipun, dengan yaitu perebutan macam-macam, perebutan harta lah, perebutan ahli waris lah, perebutan jabatan lah, kekuasaan macam-macam. Tetapi saudara, saya pelajari, kalau kita diikat dengan tali kasih, sebagaimana dikatakan dalam Roma tadi, tidak ada yang bisa memisahkan kita. Ya, kalau orang memiliki kasih Yesus, maka dia bukan menjadi orang rakus. Rakus itu artinya dia ingin memiliki semuanya. Tapi kalau kita memiliki kasih Yesus, maka kita akan suka berbagi. Saudara, memang sudah disampaikan firman Tuhan. Kalau kita lihat dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 2, bahwa manusia akan mementingkan dirinya sendiri, akan menjadi hamba uang. Coba 2 Timotius 3 ayat yang kedua. Karena seorang akan mengasihi dirinya sendiri dan tamak akan uang, membesarkan dirinya, congkak, mengumpat orang, durhaka kepada ibu bapanya, tiada bersyukur, fasik. Iya, sampai di situ. Ya, jadi saudara, Alkitab sudah tegaskan di sini bahwa pada akhir zaman sekarang ini, di mana orang itu akan mementingkan dirinya sendiri, menjadi hamba kepada uang. Dalam terjemahan baru, coba terjemahan baru. Terjemahan baru. 2 Timotius pasal 3 ayat 2. 2 Timotius 3 ayat yang kedua, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Iya, sampai di situ. Manusia mencintai dirinya sendiri, artinya mengasihi dirinya sendiri, dan menjadi hamba uang, artinya tamak akan uang. Menjadi orang rakus. Saudara, kita bukan tidak butuh uang, kita butuh uang. Kita bukan tidak butuh harta, kita butuh. Tapi kalau kita ada kasih Yesus, maka kita harus tahu bahwa ini hak kita, ini haknya orang lain. Tapi kalau orang yang tidak memiliki kasih Yesus, dihalalkan semua. Kalau perlu orang punyanya orang dirampas juga, diambil juga. Itu orang yang tidak memiliki kasih Yesus. Makanya penting saudara, kasih Kristus kita miliki dalam kehidupan kita, supaya kasih Kristus ini mengikat persaudaraan, baik persaudaraan secara daging maupun persaudaraan secara rohani. Karena memang Tuhan perintahkan bahwa kamu harus berkasih-kasihan. Dalam Yohanes, coba Yohanes pasal 15 ayat 12. Yohanes 15 ayat yang ke-12. Inilah hukumku, yaitu hendaklah kamu berkasih-kasih sama sendiri, sama seperti aku sudah mengasihi kamu. Iya, jadi Tuhan perintahkan supaya kita saling mengasihi. Sebagaimana Tuhan sudah mengasihi kita, maka kita juga harus saling mengasihi. Sekali lagi, tidak gampang untuk mempraktekkan kasih. Mudah diucapkan, tapi sulit untuk mempraktekkan, melakukan. Tetapi sekali lagi saudara, kalau kita bersama dengan Tuhan, kita mampu. Nah, sebagai poin terakhir, kasih Yesus tanpa pamrih. Kasih Yesus, saudara, tanpa pamrih, atau dia tidak menuntut balas, menuntut kembaliannya. Coba dalam Yohanes 15 ayat 13. Yohanes 15 ayat yang ke-13. Pada seorang pun
Tiada kasih yang lebih daripada ini, yaitu sehingga ia menyerahkan nyawanya karena segala sahabatnya. Iya. Jadi saudara, kasih tidak ada duanya ketika Yesus menyerahkan nyawanya karena saudara dan saya. Siapakah sahabatnya itu? Ayat 14. Saudara dan saya. Coba baca ayat 14. 14. Karena inilah sahabatku, jikalau kamu berbuat barang yang aku pesankan kepada kamu. Jadi saudara, siapakah sahabat Yesus? Adalah saudara dan saya. Yesus rela menyerahkan nyawanya karena saudara dan saya. Kasihnya tanpa pamrih. Ya, kalau Tuhan mati di kayu salib, dia tuntut saudara sama saya apa? Tidak ada. Apa saudara katakan, wah saya kasih uang saya untuk pembangunan gereja Tuhan? Itu bukan uangmu, itu uangnya Tuhan. Itu miliknya Tuhan semua. Saudara, sadarkah kita bahwa Tuhan itu bisa berbicara, jadilah uang jadi, jadilah ini jadi emas jadi. Bukannya begitu saudara, di dalam penciptaan alam. Dia hanya berfirman jadi ini, berfirman jadi itu. Jadi saudara, Tuhan mengasihi kita tanpa pamrih. Dia tidak menuntut apa-apa kepada kita. Kalaupun kita berkorban, ya saudara, itu karena kita sudah merasa Tuhan sudah tolong, Tuhan sudah kasih kita. Bukan saudara, kita berkorban supaya ya Tuhan mau mengasihi kita. Tidak, tetapi dia terlebih dahulu mengasihi kita. Sebelum kita lahir, dia sudah mengasihi kita. Dia sudah mati di kayu salib. Untuk itu saudara, mari saudara, kita yaitu melakukan hal yang sama. Melakukan kasih kepada sesama kita manusia tanpa nuntut balas. Ya, saya percaya saudara, kalau kita memiliki kasih tanpa pamrih, maka ini yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Inilah kasih yang sempurna. Ya, memang belum ada manusia sempurna, tapi kita bisa melakukan kasih sempurna. Kasih sempurna itu apa? Adalah kasih yang tidak menuntut balas. Jadi kalau saudara mengasihi orang, saudara harap mudah-mudahan nanti dia balas saya punya kasih. Itu kasih yang tidak diinginkan Tuhan. Tapi kasih yang diinginkan Tuhan itu adalah kasih yang tidak menuntut balas. Ya, saudara, kesimpulan firman Tuhan pada hari ini, manusia pada dasarnya diciptakan menurut kasih. Namun dosalah yang merusak kasih Kristus itu dalam diri manusia. Dosa adalah produk daripada setan atau iblis. Ingat saudara, manusia setelah dipengaruhi iblis dan memakan buah larangan, maka pada saat itu manusia jatuh dalam dosa. Setelah manusia jatuh dalam dosa, mereka diusir dari Taman Eden. Dan setelah mereka keluar dari Taman Eden, maka mulai manusia melakukan kekerasan, pembunuhan. Pertama kali manusia melakukan pembunuhan, yaitu Kain membunuh adiknya Habel. Pada mulanya sekali lagi, manusia diciptakan dengan kasih. Dengan kata lain bahwa dalam diri manusia secara otomatis ada kasih. Tapi iblislah yang merusak kasih itu. Makanya saudara, mari kita terus berdoa supaya kasih itu tetap ada dalam diri kita. Mari supaya hati kita, dalam hati nurani kita senantiasa ada kasih Yesus, sehingga kita mampu melakukan apapun. Tuhan memberkati firman-Nya.